Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsari Pratiwi dari Prodi S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan melakukan presentasi materi tentang sistem kardiovaskuler dan sistem reproduksi pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Apa sih itu kardiovaskuler? Kardio yaitu jantung dan vaskuler adalah pembuluh darah. Jantung adalah organ yang berongga yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi jantung yang berulang. Jantung memiliki 4 katup. Yang pertama ada katup pulmonalis, yang kedua ada katup bikuspid, yang ketiga katup trikuspid, yang keempat katup aorta. Fungsi jantung yang pertama memompa darah melalui pembuluh darah. Kedua, memompa darah melalui paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, menerima darah dari seluruh tubuh. Yang keempat, memompa darah beroksigen dari paru-paru. Dan yang terakhir, membantu membuang limbah dari sisa metabolisme. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Adapun jenis pembuluh darah yaitu arteri. Arteri berperan untuk membawa dari jantung, dan adapun kapiler yang berperan untuk sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia seperti jaringan dan vena. Adapun fungsi pembuluh darah, yang pertama membawa darah dari jantung, kedua mengangkut darah beroksigen seluruh tubuh, yang ketiga mengangkut darah dari arteri ke kapiler. Yang keempat, anteriol juga regulator utama tekanan dan aliran darah. Adapun struktur pembuluh darah, yang pertama tunika intima, yang kedua tunika media, yang ketiga tunika adventitia, yang keempat anastomosis arteriovenosa, yang kelima vasa vasorum. Adapun jenis-jenis pembuluh darah, yang pertama pembuluh nadi atau arteri, merupakan pembuluh darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh ini mengalirkan atau mengeluarkan darah dari jantung. Yang kedua ada vena. Vena merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Vena bercabang-cabang yang membentuk venula yang berdiameter kurang lebih 0,2 mm. Dan yang ketiga ada kapiler. Kapiler termasuk pembuluh darah yang memiliki ukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Selanjutnya mekanisme peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah sistematik, lebih sering disebut sebagai peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh, dan akhirnya akan kembali lagi ke serambi kanan dan jantung. Yang kedua, peredaran darah pulmonalis, yang lebih sering disebut dengan pembuluh darah yang kecil CO2 alias karbon dioksida. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen.